Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Smaknis TV, balik lagi sama kita yang pastinya cuma ada di acara Ngopi Ramadan, Ngobrol Perkara Islam. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah ada di rumah narasumber kita ya Teh Dewi. Ya. Siapa Teh Dewi? Sebelumnya, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk berkunjung ke rumah ini untuk mencari ilmu bersilaturahmi di bulan suci Ramadan ini. Ya. Nah, di sini sudah ada Profesor Dr. Kiai Haji Rosihon Anwar, MAG, Wakil Rektor 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Guru Besar Tafsir Al-Quran di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan banyak karya ilmiah yang sudah beliau terbitkan. Masya Allah banget ya Teh Dewi. Ya. Sebelumnya terima kasih Prof. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Di sini kita mau ngajak ngopi lah gitu ya Teh Dewi. Ya. Baik, baik. Tentang apa ya Teh Dewi? Nah, ngopi kali ini bagaimana cara generasi muda untuk bisa mencintai Al-Quran. Mulai dari mana itu, Prof? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu ya. Yang saya hormati bapak-bapak yang hadir di sini. Kemudian tadi namanya siapa? Diana. Rosalinda. Oh, Melati lah nggak apa-apa. Dewi. Dewi ini. Oh, Dewi Dewi dengan ini. Diana. Diana, ya. Selamat datang di rumah saya di sini. Terima kasih atas kunjungannya, terutama di bulan Ramadan. Salam kepada para pemirsa semuanya. Dan kita di acara Ngopi Ramadan. Iya, ngopi Ramadan. Ngobrol seputar Mau ngobrol perkara Islam. perkara Islam, seputar di Ramadan. Ramadan. Oh, ngopi itu Ngobrol perkara Islam. Saya kira ngopi itu ada Kopi. Ya, ngopi. Baik. Saya sangat senang bisa hadir menyapa adik-adik di SMK Nurul Islam. di Cianjur ya. Cianjur, iya betul. Baik. Nah, tadi ada pertanyaan yang sangat bagus dari Neng Dewi. Bagaimana bagaimana mencintai Al-Quran dari mana untuk generasi muda ya? Iya betul. Sebenarnya mencintai Al-Quran itu bukan hanya untuk generasi muda ya. Semuanya harus mencintai Al-Quran. Karena Quran itu merupakan pedoman hidup umat Islam ya. Cuman persoalannya boleh jadi tidak semua generasi muda itu mencintai Al-Quran ya. Jadi pertanyaannya mungkin bagaimana caranya kita anak-anak muda, anak-anak milenial ya, untuk mencintai Al-Quran. Nah, kita dulu ada satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau tidak kenal maka orang itu tidak akan cinta. Nah, jadi saya nanya nih ke Dewi dengan Dian. Seneng uang nggak? Cinta uang nggak? Suka. Ya, cinta uang. Kenapa cinta uang? Karena butuh mungkin. Karena butuh. Karena tahu manfaatnya uang ya. Iya. Betul. Cinta orang tua nggak? Cinta. Kenapa? Karena butuh juga. Karena tahu jasa orang tua. Iya. Nah, jadi kecenderungan manusia itu mencintai karena sudah mengenal, sudah mengetahui manfaat untuk dirinya. Baru dia itu mencintai. Maka kalau ada pertanyaan dari mana mulainya, sebaiknya adik-adik, siswa semua mengenal dulu Quran itu apa, isinya apa, manfaatnya apa, gitu ya. Nanti dari situ akan tumbuh rasa cinta pada Al-Quran. Jadi sebenarnya cara kecintaan orang kepada Al-Quran itu kemungkinan ada dua ya. Pertama, tanpa mengenal isi dan sebagainya orang sudah cinta Al-Quran karena mendengar bacaannya gitu ya, suaranya merdu, enak didengar gitu ya.
maka langsung muncul cinta kepada Al-Quran. Banyak orang seperti itu ya. Nah, cara yang kedua adalah mengenal dulu apa itu Al-Quran, untuk apa itu Al-Quran, insya Allah akan tumbuh rasa cinta kepada Al-Quran. Nah, jadi kalau tadi kan, kenapa cinta uang? Karena dia tahu uang itu bisa memberikan manfaat untuk dirinya kan? Iya, betul. Betul. Padahal kan uang itu manfaatnya ya mungkin hanya untuk kepentingan sesaat di dunia ya. Iya, betul. Untuk beli makan. Nah, ini Quran itu bukan hanya untuk memberikan keselamatan di dunia saja, bahkan dia memberikan jaminan untuk keselamatan di akhirat. Di akhirat. Nah, jadi manfaat Quran bagi kita anak-anak ya semuanya lah, termasuk anak-anak muda itu sangat luar biasa. Nah, kalau sudah mengenal itu gitu, apalagi kalau sudah tahu Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, lalu kemudian Al-Quran itu berisi berbagai macam keindahan ya, apa saja Al-Quran menceritakan terkait dengan kehidupan manusia, insya Allah anak-anak muda dan manusia bisa mencintai Al-Quran. Terus yang selanjutnya, kira-kira pertanyaan yang lain ini untuk berdua. Mungkin nggak orang itu mencintai sesuatu kalau sesuatunya itu jarang dia pegang. Ya, mencintai uang. Kenapa mencintai uang itu kan sering kita pegang ya? Iya. Betul? Kita langsung pakai. Atau cinta orang tua karena orang tuanya kan selalu ada. Selalu ada. Nah, jadi dengan demikian agar tumbuh rasa cinta pada Al-Quran, sering-seringlah untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya dipegang ya. Kalau dipegang saja. Kalau dipegang saja, aduh. Koma LDR Quran. Aduh. Oleh karena itu, satu hari senantiasa tidak ada hari-hari tanpa Al-Quran. Tanpa Al-Quran, iya betul. Ini beda Al-Quran. Jadi ada one day, one juz atau odoj. Misalnya kalau tidak one day, one juz, one day, one page, satu hari, satu lembar. Atau kalau karena terlalu sibuk, one day, one verse, satu ayat, satu hari, satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahu Tapi bisa lah gitu, bisa. Ya, daripada yang penting selalu dekat dengan Quran. Insya Allah kecintaan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ya, anak-anak muda itu kan rasa cinta juga kalau pasti proses. Semakin dekat, semakin kenal, itu maka kecintaannya semakin dalam. Begitu. Ada yang lain? Punyanya apa? Kalau definisi Al-Quran menurut Islam itu sendiri seperti apa, Prof? Iya, betul. Apa bedanya Quran dengan Koran gitu ya? jelas beda. Ya. Jadi yang memberikan nama Al-Quran itu kira-kira siapa? Yang tahu? Yang memberikan nama Quran itu siapa? Siapa? Yang memberikan nama Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kalau yang memberikan namanya langsung Allah, pasti namanya indah. Indah. Iya betul. Betul ya? Betul. Ya. Kita aja kalau memberikan sesuatu itu kan harus dengan yang indah-indah gitu ya. Misalnya kalau nanti punya anak, namanya nama yang indah-indah gitu ya, yang bagus-bagus gitu ya. Yang orang itu kalau dengarnya, wah namanya itu sangat indah. Nah, Quran itu yang memberikan namanya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada ayat Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Jadi yang menyebut nama Al-Quran itu adalah Allah. Namanya banyak. Ya, namanya banyak, alias-aliasnya banyak. Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Mubin, Al-Qarim, dan sebagainya. Lalu apa Quran itu ya? Quran itu berasal dari bahasa Arab. Dari kata dasar qoro'a.
yaqra'u qira'atan Quran. Artinya qara'a itu membaca, ya, qara'a itu membaca. Jadi Quran itu secara bahasa artinya bacaan. Bacaan. Dari sini artinya bahwa memang Al-Quran itu harus dibaca. Dibaca. Ya, harus dibaca. Bukan hanya sekedar dimasukin ke tas aja gitu. Pajangan. Pajangan, waduh. Mas kawin di aplikasi aja. Apa mas kawin seperangkat sholat kan Al-Quran dengan masjidnya gitu. Dengan rumah gitu lah. Nah, jadi artinya qira'a itu sendiri membaca Al-Quran itu harus dibaca. Membaca ayatnya, membaca isinya, membaca kandungannya, ya. Membaca alam, kemudian dipertemukan dengan Quran. Ya. Jadi dari nama secara bahasanya saja sudah nanya dalam. Ya. Lalu berdasarkan istilah menurut Islam, Quran itu adalah ini pada paham nggak bahasa Arab nih? Paham nggak ya? Kalau saya pakai bahasa Arab, nggak usah diterjemahkan ya. Di bawah ini Ada translate mungkin ya nanti ya. Kalau di Nurul Islam kan pesantren, harusnya belajar bahasa Arab juga ya, walaupun SMK. Insya Allah. Al-Quran itu kalamullah, ya, kalamullah. Artinya kalamullah itu apa? Firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran itu bukan sabdanya Rasulullah bukan, apalagi sabdanya para sahabat, sabdanya manusia. Quran itu adalah kalamullah. Jadi dari A sampai Z, ya, A sampai Z itu semuanya merupakan kalam Allah. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan saja. Menyampaikan hanya saja. menyampaikan. Jadi tidak ada terselip ucapan Nabi kita. Ya. Lalu kalamullah al-munazzal yang diturunkan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita. Karena kalam Allah itu kan banyak juga yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad. Seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa, apa namanya? Taurat. Daud, Injil, Nabi Isa kepada Injil kepada Nabi Isa. Nah, yang diturun kepada Nabi kita namanya Al-Quran. Al-Munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Manquli bit-Tawaturi, yang disebarkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya dari zaman Nabi sampai sekarang secara berjamaah yang tidak mungkin orang itu keliru, ya. Apalagi pada zaman sekarang kan Quran itu tidak lagi dalam bentuk kertas, sudah di gadget, sudah macam-macam. Jadi nggak mungkin lagi Quran itu keliru, ya, nggak mungkin lagi Quran itu salah karena sudah disimpan dalam berbagai macam media. Iya, betul. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya memperoleh ibadah. Kemudian al-maktub bil masahib, yang ditulis dalam mushaf. Jadi yang kita baca itu namanya mushaf. Jadi istilah yang tepat itu sebenarnya mushaf, bukan Quran. Sedang membaca mushaf. Al-Quran itu yang ditulis di situ namanya Al-Quran, tapi wujudnya itu namanya mushaf. Jadi yang paling tepat sebenarnya mushaf. Ya. Nah, itu definisi Quran itu ya, adik-adik siswa semuanya jangan lupa tuh. Jadi bisa membedakan antara Quran dengan Koran. Mirip-mirip. Ya, walaupun mirip-mirip gitu. Apa benar bulan Ramadan bisa mulia karena diturunkannya Al-Quran pada bulan ini? Iya, ini pertanyaannya bagus sekali ini ya, pasti pesanan dari ustadznya ini. Tentunya. Benarkah Al-Quran itu menjadi berkah? Benarkah Ramadan ini menjadi berkah? Oh iya. Turunnya Al-Quran. Ya, kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ya. Ada 183, 184, 185 itu terkait dengan
Shahr Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Nah, memang betul bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pertama kali Al-Qur'an itu turun. Nah, dari surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5 itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hafal nggak nih surat Al-Alaq nih yang berdua ini? Insyaallah. Hafal nggak? Bisa dites. Boleh gitu. Ya. Harus hafal ya. Nah, kalau Al-Ikhlas pasti hafal. Ya. Jadi ini adik-adik siswa itu jangan masuk kepada kelompok dua alam dan trikul dan dua alam. Wah, Wah, apa tuh? trikul dua alam. Tiga kul, kulullah, falak, kul Oh, dua alam, alam Trikul. alam taro. Jadi itu hanya itu saja kelompoknya kelompok trikul dan dua alam. trikul. Ya itu juga mendingan lah. Jadi kalau jadi imam itu jangan hanya itu saja. Jangan trikul lah gitu. Jangan trikul. Nggak apa-apa, cuman Quran itu banyak. Banyak. ayatnya. Jadi jangan hanya itu ya. Jadi kali-kali mungkin Al-Baqarah, gitu. Sholat taraweh, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Nah, baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, nah, setiap sesuatu yang mulia itu kalau ditempatkan pada satu tempat maka itu menjadi mulia. Misalnya Rasulullah itu diutus di mana? Di Mekah. Pertama kali diutus di kota Mekah. Mekah menjadi tokoh, jadi tempat yang mulia. Ya, kalau kita menyimpan emas dalam satu wadah, maka wadahnya itu menjadi wadah yang hebat dan yang mulia kan? Nah, gitu. Jadi sesuatu yang mulia kalau ditempatkan pada satu tempat, maka tempat itu menjadi mulia. Nah, gitu. Orang yang hebat kalau berada dalam satu tempat, maka tempat itu menjadi hebat. Nah, jadi ini adik-adik kalau menjadi orang-orang hebat gitu ya, begitu adik-adik itu berada dalam satu tempat, maka tempatnya menjadi hebat. Kalau adik-adik menjadi orang hebat, keluarganya menjadi hebat, orang tuanya menjadi hebat. Nah, itu hebat, pentingnya orang-orang hebat. Dan Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, maka Mekah sampai hari ini menjadi kota yang hebat. Nah, begitu Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadannya menjadi hebat, menjadi berkah. Ya, jadi hebat itu dalam bahasa Arabnya ya berkah. Nah, berkah itu menjadi bertambah-tambah kebaikannya. Karena di bulan Ramadan itu berkat Al-Quran, Ramadan itu menjadi berkah. Semuanya menjadi kebaikannya bertambah, berlipat. Baca Quran, Allah lipat-lipatkan di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Pahalanya berlipat-lipat. Sedekah juga berlipat-lipat. Bulan Ramadan itu orang tidurnya aja dapat pahala. Hare, senang gitu. Biar dapat terus gitu ya. Nah, jadi ini mungkin pemahaman yang keliru ada ya. Jadi itu sebenarnya maksudnya orang yang berpuasa itu segala paripolahnya itu ya, gerak-geraknya itu Allah kasih pahala. Tidurnya pun kasih pahala. Yang tidak gerak kadang tidurnya gede. Padahal maksudnya apalagi kalau orang itu tidak tidur kan gitu. Iya, betul. Sama seperti hadis yang mengatakan baunya mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Padahal tenang kulantaran eta hadis berlomba-lomba untuk memperbau mulut. Jadi sahur dari jengkol dan pemikiran yang keliru padahal gitu lah. maksudnya bau mulutnya saja lebih wangi daripada minyak kasturi. Apalagi kalau mulutnya wangi. Jadi maksud saya kalau setelah ini adik-adik setelah sahur tetap siwak gosok gigi supaya mulutnya tetap terjaga, tidak terlalu. Bukan berlomba-lomba untuk makan jengkol. Ini bukan promosi jengkol ya. Aduh. Oke.
Jadi betul itu ya, bulan Ramadan menjadi berkah karena Al-Quran turun di situ. Tapi pelajaran yang paling bagus itu adalah satu tempat akan menjadi berkah, menjadi hebat kalau kitanya menjadi orang yang hebat. Gitu. Jadi sekolah SMK Nurul Islam akan hebat, akan berkah kalau murid-muridnya menjadi orang-orang yang hebat. Kan senang kan nanti, wah lulusan SMK nanti menjadi orang hebat, jadi apa? Terbawa harum. Terbawa harum itu maksudnya, gitu ya. Ini luar biasa. Dan itu Quran itu ya tidak saja di bulan Ramadan, Quran itu kalau dibawa kemana-mana yang membawanya juga menjadi berkah. Jadi Al-Quran turun di bulan Ramadan itu artinya biarkan Al-Quran itu turun juga pada rumah kita supaya rumahnya menjadi berkah. Berkah, iya. Jadi rumah itu jangan dibiarkan seperti kuburan kata Nabi. Jadi maksudnya jangan jadi seperti kuburan tuh apa? Yang di situ tidak dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditempel-tempel itu di pintu-pintu ya. Aduh. Kenapa ditempel-tempel itu Al-Quran begitunya Di jendela gitu kadang. Iya, maksudnya itu seperti Al-Quran itu memberkahi bulan Ramadan, maka Quran itu turunkan juga di rumah supaya rumah itu menjadi berkah. Baca barang-barang segala macam ya. Nah, ada ya, jangan lupa. Jadi biasakan untuk membacakan Al-Quran di tempat mana saya supaya tempatnya menjadi berkah. Menjadi berkah. Oh gitu ya. Baik. Karena Al-Quran itu isinya bahasa Arab ya, Prof. Apa kita harus cinta terhadap bahasa Arab itu sendiri? Baik. Ada satu kaidah dalam usul fikih yang bagus ya. Ya, istinya apa namanya? Ar-ridho bisyai, ridho bima yutawalladu minhu. Kalau kita mencintai sesuatu itu, maka semua yang ada di situ kita pasti mencintainya, gitu ya. Coba ini nih anak-anak milenial ya, kan suka senang kepada seseorang ya, pastilah namanya jauh. Kalau orang itu sudah senang sama seseorang, di najaman udah ge bogoh we tetep gitu ya. Ngomongin Serina gitu ya. Aduh iya betul. Nah, oke. Kalau kita mencintai sesuatu, misalnya mencintai kucing gitu. Kucing jika kumaha ya resep we karena kucing kayak gitu ya. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, maka yang ada dalam sesuatu itu pasti kita cintai. Pasti kita cintai. Makanya kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan kepada kita tetap kita cintai. Tetap kita cintai. Allah ngasih musibah, tetap kita mesti mencintai musibah itu. Karena kita sudah mencintai Allah. Allahnya, iya betul. Nah, jadi kalau kita tetap mencintai Allah, tapi begitu Allah itu memberikan musibah, nilainya misalnya terlulus, wah jadi demo, nggak mau demo. sholat. Nah, itu berarti tidak mencintai Allah. Kalau sudah mencintai Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita tetap kita cintai. Nah, kalau kita mengaku kepada Al-Quran, maka kita juga harus cinta kepada bahasa Arab. Karena bagaimana kita mau memahami Quran secara utuh kalau kita tidak paham bahasa Arab. Nah, jadi sastra Arab yang sangat indah itu hanya bisa dirasakan kalau kita memahami bahasa Arab. Sama seperti kita memahami sastra Sunda yang segitu bagusnya, nggak mungkin kan orang kalau nggak tahu bahasa Sunda. Iya betul. Nah, jadi cuman persoalannya, apakah kalau orang tidak bisa bahasa Arab berarti tidak bisa memahami Al-Quran? Oh tidak, beda lagi persoalannya ya. Beda lagi persoalannya. Ini adik-adik walaupun tidak paham bahasa Arab, tidak paham nahwu shorof, tidak ada masalah. Tidak ada kendala karena sudah ada banyak terjemahannya, sudah banyak tafsirnya, sudah masuk ke gadget, ke HP masing-masing, nanya apa saja Al-Quran, insya Allah ada. Ya. Jangankan di situ, TikTok sekarang udah banyak ngomong. Aduh, TikTok. YouTube sudah banyak ngomong Al-Quran. Jadi sumber-sumber terkait dengan Quran itu sudah sangat luar biasa banyak. Jadi itu persoalannya lain. Jadi mencintai bahasa Arab dengan memahami Al-Quran tidak syarat, itu dua persoalan yang berbeda. Yang berbeda. Jadi cintai juga bahasa Arab. Karena menurut satu hadis, satu riwayat mengatakan bahwa bahasanya
penghuni surga itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda. Kumaha abdi mah mangkading teu tiasa bahasa Arab, udah mau tiasa lebet ka sawarga. Aduh. Jadi di situ ada penerjemah nanti. Ada translator. Ada translator. Ya gitu, Neng Dewi. Ada pertanyaan Ustaz. Baik, waduh ini ya saya. Ini ada, kalau tidak salah ada ya hadis Nabi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan syafi li ashabihi. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim fa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jadi perintah kalau ada yang baca Al-Quran itu harus dengarkan dan diam. Tapi di sebagian kita ada orang yang baca Al-Quran di akhir ayat dialogkan Allah begitu. Nah ini bagaimana itu hukumnya, atau boleh atau tidak? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita sering banyak melihat pada waktu sholat imam itu baca ayatnya langsung melihat Al-Quran. Apa itu boleh atau tidak? Nah, itu. Kemudian yang keempat, nah, ini anak-anak kita di sekolah atau di mana ada yang baca Al-Quran di HP. Apakah ya diwajibkan bersuci dari hadas atau tidak? Baik. Itu saja. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Yang pertama ini hadis Nabi yang sangat populer terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran akan datang menemui ahlinya ya. Ahli Quran menjadi syafi', menjadi pemberi syafaat kepada ashab, kepada ahli Quran. Jadi ini keutamaan bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Jadi sebenarnya di situ hadis itu disebutkan ashab ya, pemilik Quran lah gitu ya. Jadi bukan hanya pembaca tapi pemilik Quran. Jadi maksudnya ya membaca juga, lalu kemudian mengamalkan juga gitu ya. Jadi di samping membaca juga untuk mengamalkannya. Terus yang kedua Dialogkan. Di akhir ayat dialogkan Allah. Ya. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Quran maka diam. Maksudnya kalau orang sedang membaca Al-Quran ya kita dengarkan gitu ya. Jangan orang lagi baca Al-Quran ya maran ngupingkeun lagu no komen ajreg-ajreg aja terus itunya. Ayo no komen gitu ya. No comment. Atau lagu rungkat gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang yang dengar yang baca Al-Quran, coba nih caranya nih deh. Kalau lagi guru lagi ngomong, kira-kira kita sopan nggak kalau kita ngomong? Tidak. Kalau orang tua lagi ngomong, kita ngomong itu sopan nggak? Tidak. Ini yang sedang berfirman itu Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita, itu waktunya fa'angsitu, dengarkan dan diam. Kalaupun misalnya Masya Allah itu kan bacaan setelah bacaan qori'nya ya tidak ada masalah, itu tidak ada masalah. Hanya untuk menunjukkan kekaguman, kekhusyuan, kekhidmatan kepada. Jadi tidak ada masalah. Allah gitu ya. Nah, ya itu dibacakan daripada diam. Soal kalau menyebut Allah itu tandanya orang yang dengarnya masih hidup gitu ya. Iya betul. Jadi saya tidak ada masalah, itu kekaguman. Ada bagusnya kan menyebut Allah juga kan? Iya. Allah. Nah kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan imam membaca ayat, lihat Al-Quran. Iya. Nah ini terkait dengan kita perhatikan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi melihat satu objek itu tidak membatalkan sholat, tidak ya. Jadi
Kalau misalnya kita sholat, misalnya lihat matanya tidak lihat mushaf tapi lihat jam dinding kayak iraha maghrib kalau sholat asar gitu ya. Lihat kaos Persib Atau lihat Persib gitu ya. Sholatnya batal nggak? Tidak batal, tidak batal. Cuman nilai kekhusyuannya itu kurang. Nah berarti kalau demikian, kalau itu pun tidak batal, apalagi melihat mushaf, nah gitu ya. Apalagi mushafnya untuk membantu, tentu yang lebih utama, nih adik-adik nih, makanya kalau baca Quran itu hafal ya, hafal, baca untuk baca trikul 2 alam aja baca mushaf gitu. Mau sholat Allah hafal Quran tuh ada kubadok dibuka gitu. Ayo Pak, kul banyak kul baca gitu. Nah biasanya itu untuk membantu hafalan-hafalan yang yang itu hafalan kurang atau segala macam. Tidak ada masalah, tidak membatalkan sholat gitu ya. Cuman sebaiknya memang yang jadi imam itu yang hafal Quran supaya tidak. Soal kenapa? Itu khawatirnya kalau lagi baca Quran istrinya mati. Kan menurut imam tekadurun jadi. Misalnya membaca surat Al-Kahfi wa arudna jahannama yawma idzin lil rasul listri terpakai lil lillahi rabbil alamin. Nah jadi Paula kita listriknya mati gitu ya. Nah, jadi karena masalah cuman dipastikan listrik atau keanginan. Biasanya kan di Pangimbaran itu ada kipas angin. Kipas angin. Nggak berat itu kan jadi ribut, pemul Quranan nutup gitu. Mana kan gitu kan. Ya, jadi inilah gitu. Jadi tidak batal. Kemudian yang keempat, bagaimana kalau kita membaca Al-Qur'an di HP apakah perlu bersuci atau tidak? Ya. Jadi yang pertama menurut madhabnya Imam Syafi'i ya bahwa membaca mushaf Al-Qur'an itu disyaratkan ya diharuskan pertama harus bersuci ya, bersuci dari hadas kecil atau hadas besar junub gitu. Itu tidak boleh orang yang sedang junub itu tidak boleh menyentuh al-mushaf ya dan tidak membaca. Tapi orang yang tidak bersuci ya, yang tidak punya wudhu boleh membaca Al-Qur'an tapi tidak boleh memegang mushaf. Nah, cuman persoalannya ini HP itu kan bukan mushaf. Nah, dari para ulama itu dalam kitab-kitab fikih itu sebutkan kalau kita megang kitab itu mana yang dominannya? Apa teks Qur'annya atau tafsirnya? Kalau lebih banyak tafsirnya maka tidak memegang mushaf pun tidak ada masalah. Memegang tafsir itu tidak masalah gitu. Nah, kalau di HP Quran itu hanya sekian kilometer, mungkin juga berapa ya, padahal mungkin foto selfie-nya lebih banyak gitu ya, gitu. Jadi foto selfie-nya itu bisa bergiga-giga gitu, video segala macam, TikTok. Kalau Al-Quran itu hanya sedikit aja kilometernya gitu ya. Jadi berdasarkan pendapat itu tidak masalah kita membaca Al-Quran dalam HP dalam keadaan tidak berwudu. Padahal tidak mesti HP baca Quran tidak berwudu juga nggak apa-apa, asal jangan dipegang, disentuh. Kalau disentuh biasanya kalau Pak ulama nanti mengajarkannya pakai ini ya, pakai kayu gitu ya, dibukanya begitu. Tapi kalau menurut saya tinggal wudu aja, susahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau HP mah nggak ada masalah mau pegang berbaca. Cuma persoalannya mungkin apakah HP-nya bisa dipegang atau tidak kalau kita nggak punya produk karena baca mushaf. Nah, tidak ada masalah karena di dalam HP itu yang selain Qur'annya lebih banyak daripada Qur'an. Jadi tapi ini penting, maksudnya begini nih adik-adik, jangan sampai gini, nggak baca Qur'an dan saya nggak punya wudu. Nah itu jadi nggak punya wudu itu menjadi alasan orang tidak baca Qur'an. Nah jadi untuk adik-adik di mana saja misalnya buka HP daripada baca HP-nya baca web WhatsApp dan segala macam, mendingan buka Quran aja. Nggak punya wudu nggak apa-apa, baca saja, tidak ada masalah ya. Bahkan ada ulama lain yang mengatakan
apa namanya, bahkan memegang Quran tidak punya wudhu pun tidak ada masalah ya kalau madhab yang lain ya. Ya kalau madhab Imam Syafi'i Quran yang tidak punya wudhu tidak boleh memegang mushaf. Kalau bacanya boleh. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih yang apa penting ini ya. Bagaimana kalau orang yang junub ya, yang junub itu kan bisa laki-laki bisa perempuan ya. Perempuan kan bisa saja siswa itu sedang haid ya. Kalau laki-laki mungkin kalau anak SMK enggak junub. Memang junubnya karena apa? Mungkin karena mimpi ya. Mimpi basah, san mandi dulu sekolah. Makanya langsung sekolah. Tapi kalau untuk siswi mungkin saja dia haid ya. Bukan nipas, kalau nipas kan melahirkan. Siswi. Jadi sebagaimana dijelaskan tadi, hukum asalnya orang yang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh memegang Al-Quran. Para ulama memperbolehkan orang junub untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah menjadi zikir keseharian. Seperti misalnya apa tuh? Doa, misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun sebagainya. Itu Al-Quran yang dijadikan zikir. Kata ulama tidak ada masalah untuk membaca itu. Atau misalnya ungkapan innalillahi ya, yang kalau ada yang wafat itu ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai misalnya ada telah meninggal dunia, saya lagi junub ya. Enggak, kalau ini tidak masalah, jadi silakan saja karena walaupun itu bacaan Al-Quran, tetapi itu sudah menjadi zikir ya. Atau misalnya Allah Akbar, la ilaha illallah, itu tidak ada masalah. Nah sekarang bagaimana kalau ada siswi yang sedang tes, kemudian dia dalam keadaan junub. Nah, ini kan adik-adik siswa kan bisa ngasih tahu nih kepada pengujinya. Mohon maaf, saya sedang tidak suci. Nah, ya kalau gurunya paham mungkin ya sudahlah. Al-Qur'annya diganti dengan hadis kan sama saja sebenarnya. Antara baca Quran dengan hadis itu sama-sama bahasa Arab. Kalau dia bisa baca hadis, dia bisa baca Quran. Tajwidnya gimana? Ya hadisnya ditajwidkan saja gitu kan bisa saja. Gitu ya. Tapi kalau misalnya gurunya tetap maksa gitu, ya nggak, itu namanya darurat berarti. Ikutin aja. Kalau lagi darurat misalnya kita malu ini untuk menyampaikannya, masa bilang kepada kalian junub, guru naon itu sudah dalam keadaan darurat saja gitu, atau berpindah pada madhab lain ya yang mengatakan boleh gitu, atau kita niatkan saja yang kita baca itu zikir saja begitu ya. Jangan sampai gara-gara itu kemudian kita nggak ikut ujian, nggak ikut tes, malah menjadi nggak lulus, menjadi mondorot. Jadi insya Allah Islam itu, adik-adik sekalian ya, Islam itu mudah ya, Islam itu mudah. Allah memberikan kemudahan-kemudahan, jadi tidak memberikan kesulitan-kesulitan. Selalu saja ada jalan keluar ya. Jadi ada kaidah usul fikih yang mengatakan al-amru idza dhaqa ittasa. Kalau sempit, justru Islam itu memberikan jalan-jalan keluar yang banyak gitu. Atau ad-darurah tubihul mahdzurah. Dalam keadaan darurat, hal-hal yang diharamkan pun menjadi diperbolehkan. Jadi sangat indah Islam itu, adik-adik ya, sangat beruntung kita berada dalam agama Islam, agama yang sangat mudah, memberikan kemudahan kepada kita semua. Jadi jangan malu dengan Islam, jangan malas untuk berbuat dalam beragama Islam. Begitu pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Wah, alhamdulillah ya Teh Dewi, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil di acara ngopi kali ini. Dan harapan kita semoga bisa lanjut pendidikan di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang memiliki berbagai jurusan yang modern gitu. Kampus hebat, kampus yang penuh dengan ilmu, dan kampus yang memiliki slogan Wahyu Memandu Ilmu gitu, Masya Allah. Mungkin kita cukupkan sekian, kita tutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada tim SMK, tim acara Ngopi Ramadan yang berkenan berkunjung ke kediaman saya. Semoga Allah memberikan kebaikan. Dan kepada masyarakat Cianjur khususnya atau Jawa Barat pada umumnya, mari sekolahkan anak-anak putra-putrinya di SMK Nurul Islam, sekolah modern berbasis religi. Karena ada nilai-nilai religi yang ada di SMK, insya Allah akan menghasilkan lulusan-lulusan SMK yang punya keahlian tetapi juga berbasis religi. Dan yang mau melanjutkan studi S1, silakan untuk mendaftarkan di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang memiliki banyak pilihan program studi. Insya Allah UIN Bandung juga akan menghasilkan alumni-alumni yang memiliki nilai religi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, kita kedatangan siapa nih kali ini? Kita mau dari mana nih? Aduh, wajah-wajah alumni tahun berapa gitu ya? Apakah terlihat tua? Aduh. Oke kan, jadi kali ini ya buat kalian semua kita akan mengadakan acara apa? Acara Bumerang. Buka bersama meraih kemenangan. Wow. Kalau acara itu di tanggal berapa kan? Kita akan mengadakan acara Bumerang ini pada tanggal 17 April 2000. Tanggal 15 April 2023. Di mana tuh? Di mana kan? Di lapangan Bumerang tentunya. Ya, jadi buat kalian semua, buat para alumni, jangan lupa dapatkan sekian dari kami, sampai jumpa di tanggal 15 April 2023. Nah, kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aromanya khas, rasanya mantap. Kita terawang rahasianya. Dari racikan warisan, hasilkan kopi tubruk sejati. Ini baru kopi. Manisnya bisa diatur. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Gajah minum gajah.